Jadi pertama-tama tentu saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang bergerak pada komoditas nikel. Kalau kami di boksit itu sangat berbeda dengan nikel. Karena apa? Nikel bisa berhasil sampai dengan 43 sampai dengan 2023 dan akan mencapai hampir 136 pada tahun 2025. Itu loncatan yang sangat besar. Tapi perlu diingat Mbak bahwa proses apa uh, membuat atau mendirikan smelter untuk boksit itu memang sangat berbeda dengan nikel. Nikel itu Perbedaannya kan apa, Pak? turunannya, ya, gimana? Perbedaannya apa saja, Pak? Perbedaannya tingkat turunan, Mbak. Jadi kalau boksit itu dari boksit itu hanya sampai di alumina, Mbak. Tidak ada antara boksit dengan alumina itu di bawahnya ada. Kalau nikel ini memang tergantung kebutuhan. Itu ada beberapa step-step yang memang sangat berbeda dengan boksit. Sifatnya saja berbeda. Kalau kita hanya ada dua sampai di ujung, yaitu alumina dan aluminium. Dan ini mengakibatkan capex-nya itu sangat tinggi, sangat besar. Untuk mendirikan satu smelter itu perlu 1,2 miliar US dollar. Ini bukan uang kecil. Karena apa? Saat ini kan dunia investasi itu juga tidak baik-baik amat ya, karena adanya perang, adanya pandemi dan lain sebagainya itu banyak mengakibatkan hal-hal yang memang tidak bisa terejawantakan perintah undang-undang itu. Bukan pengusaha tidak mau, tapi memang ada kendala-kendala lain yang memang sangat sangat dirasakan berat. Maka Oke. saya sebetulnya ingin mencoba untuk menggali lebih dalam, apakah tidak sayogianya roadmap hilirisasi itu tidak disamaratakan. Artinya polanya sama, kita semua sepakat hilirisasi. Tidak ada satu pengusaha di Indonesia itu tidak sepakat dengan hilirisasi. Tapi prosesnya ini berbeda. Kalau semua disamakan dengan satu komoditas yang sudah terbangun saat ini, boleh menjadi acuan, tapi tidak menjadi role model yang kira-kira bisa kita jadikan bandingannya dengan apple to apple. Nah ini perlu ada penyelarasan tentang roadmap-nya hilirisasi sendiri khusus untuk boksit. Saya tidak mengatakan komunitas lain ya karena saya tidak menguasai itu. Tapi paling tidak di dalam komunitas boksit harus ada evaluasi kembali tentang perjalanan roadmap-nya. Karena apa? Kami sendiri untuk bisa mendapatkan 1,2 miliar US dollar dari 8 perusahaan yang sedang berkutat untuk menyelesaikan di Juni 2023 itu hampir-hampir kita sudah hampir angkat tangan. Tapi kita masih sampai titik darah penghabisan, kita akan mencoba untuk bisa mengejawantakan perintah undang-undang. Dan ini sedang kita lakukan, tapi memang sangat berat sekali. Sebagai contoh, kenapa kami juga merasakan berat? Bank-bank pemerintah pun tidak ada satupun yang mau untuk bisa membackup salah satu dari perusahaan kami, anggota kami. Itu artinya apa? Artinya bahwa proyek ini tidak visible menurut mata bank. Kenapa? Karena keuntungannya sangat tipis, BEP-nya panjang. Kalau dibanding nikel, BEP-nya jauh lebih cepat nikel daripada boksit. Berapa lama, Ini Pak? juga problematik, ya. Butuh berapa lama? Kalau kami ini di atas 10 tahun sampai 15 tahun. Ya, ada bahkan 17 tahun dihitung. Karena sekarang dari 5% sudah 9% bank bunga ya. Jadi apalagi sekarang dengan produksi yang ada, harga alumina dengan produksinya, ongkos produksinya sudah nggak terlalu jauh. Oke. Ongkos produksi sekarang udah 300 ya. Artinya apa? Artinya ya tipis gitu ya. Ongkos Nah produksinya tadi ini yang berapa, Pak? perlu Ongkos produksinya, mohon maaf. kira-kira sampai 300 dolar ya per ton ya. Harga jual kalau nggak salah sekitar, kalau nggak salah sekarang ya, itu kira-kira sekitar 385 sampai 400 ya. Jadi ini Oke. juga hal yang mungkin perlu pengkajian kembali. Oke, Dan artinya dari pandangan Anda, Pak, dengan hilirisasi ini justru tampaknya memberatkan dari segi proses produksinya ya? kalau hilirisasi sudah jalan seperti nikel dan kita sudah punya, bayangkan Mbak ya, kalau nikel punya 43, kami ini baru punya 2 Mbak.
baru punya 2 yang udah terbangun, Pak. Dan 2 terbangun itu kapasitas inputnya itu 12 juta ton, Pak. Kami ini punya 1,4 miliar ton, Pak, deposit boksit. Bayangkan, kalau diperebutkan oleh 30 pemegang IUP yang sudah punya RKAB, yang rata-rata 2 juta per tahun, maka punya 60 juta, Pak, produksi. Yang menyerap hanya 12 juta, Pak. Kalau kami punya smelter itu mungkin 8 sampai 10, rata-rata 2 juta, mungkin produksi yang ada tidak kemana-mana, Pak. Kita akan supply ke produksi lokal, Oke. karena memang smelter membutuhkan boksit dari kami-kami, Pak.